Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Dan dalam video kali ini kita kedatangan satu smartphone yang udah lama dirumorkan semenjak pertengahan tahun lalu paling enggak. Dan sempat juga dikabarkan bakal batal hadir, tapi toh akhirnya jadi juga. Ini adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G. Kalau dari timeline peluncurannya sih ya, smartphone ini bisa dibilang agak telat. Soalnya kalau pendahulunya itu Galaxy S20 FE dikeluarkannya adalah pada bulan Oktober di tahun yang sama dengan kemunculan Galaxy S20 series. Cuma kalau kata orang ya better late than never lah ya. Dan berhubung udah ada di sini, kita akan langsung lihat seperti apa penampilan dari Galaxy S21 FE versi retail Indonesia, varian warna putih by the way, serta melihat juga seperti apa kelengkapan yang didapatkan di dalam kemasannya. Halo, jadi ini adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G. Unit sampelnya kebetulan dikirim dalam amplop bubble wrap warna hitam kayak gini ya. Ini sebenarnya banyak dijual di e-commerce sih. Di atasnya ada tulisan Make Your Video Unboxing, dan memang itulah yang akan kita lakukan. Jadi langsung aja kita menuju ke kemasannya. Nah, jadi ini adalah kotak kemasannya Galaxy S21 FE 5G. Ini kita bisa langsung lihat ya bahwa kotaknya tipis banget nih, jauh lebih tipis kalau dibandingkan dengan kotak kemasan smartphone lain pada umumnya. Tapi dulu sih kotak kemasannya Galaxy S21 series emang tipis kayak gini juga. Jadi kalau tebakan gua, isinya pun kali ini bakalan mirip-mirip nih, atau dengan kata lain nggak ada charger. Bener nggak? Nah, kita lihat aja nanti sama-sama. Selain bentuknya yang tipis tadi, kayaknya nggak ada yang remarkable lagi sih dari kotak kemasan berwarna putih ini. Gue cuma nemuin stiker kecil di bagian bawah yang memuat informasi varian smartphone yang ada di dalam. Warnanya adalah white, kemudian RAM dan storage-nya adalah 8GB dan 128GB. By the way, Samsung juga memasarkan Galaxy S21 FE dalam varian 826GB. Jadi ada dua varian memori di Indonesia. Oke deh, langsung aja kita buka kotak kemasannya Galaxy S21 FE. Begitu kita membuka kotak kemasannya, yang pertama kita jumpai adalah unit smartphone-nya sendiri. Ini adalah varian white dengan warna putih polos nih, dengan finishing matte. Kalau dilihat sekilas, desainnya masih mirip lah ya dengan ponsel-ponsel lain dari seri Galaxy S21. Bisa dibilang persis sama dengan bocoran-bocoran yang emang udah banyak beredar sebelum ini. Kemudian di balik smartphone ada sebuah folder kertas kecil yang pastinya berisi aksesori tambahan. Lalu di balik itu, oh, udah nggak ada apa-apa lagi nih. Jadi semua kelengkapan aksesorinya ada di folder kertas ini nih. Di bagian luar ini disematkan SIM card ejector tool. Terus di dalamnya ada kabel untuk charging dan transfer data. Ini jenisnya USB-C to USB-C ya. Ujungnya sama, jadi bukan USB-A to C, tapi C to C. Setelah itu ada booklet quick start guide dan kartu garansi, dan udah nggak ada apa-apa lagi sih. Coba gue lihat. Iya bener, nggak ada apa-apa lagi nih. Jadi gitu aja kelengkapan aksesorinya Galaxy S21 FE. Minimalis banget. Sekarang mari kita nyalakan smartphone-nya. By the way, Galaxy S21 FE versi Indonesia ini menggunakan chip Exynos 2100 dari Samsung. Jadi sama dengan ponsel-ponsel dari seri Galaxy S21 sebelumnya. Untuk layarnya, Samsung menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X dengan ukuran 6,4 inci. Ukurannya mungkin terkesan agak kecil ya kalau buat smartphone masa kini gitu. Tapi masih lebih gede dibandingkan Galaxy S21 yang 6,2 inci. Terus beda dikit dari Galaxy S21 Plus yang 6,7. Jadi kalau soal ukuran, dia in between ya di antara Galaxy S21 dan Galaxy S21 Plus. Dalam genggaman, ponsel ini kerasa lumayan enteng karena bobotnya sekitar 170-an gram, tapi masih lumayan solid. Bagian belakangnya yang putih polos ini terbuat dari plastik polikarbonat, sementara finishingnya ini kesat atau matte sehingga seharusnya nggak mudah ternoda sidik jari ya. Kemudian bagian layarnya berlapis Gorilla Glass Victus, sementara sisi-sisi framenya terbuat dari aluminium. Ngomong-ngomong soal pinggiran nih, mari kita lihat deretan tombol dan konektor yang terdapat di Galaxy S21 FE. Seperti biasa, di bagian bawah terdapat konektor USB-C, serta laci SIM card yang mampu memuat dua buah nano SIM dalam posisi saling membelakangi. Tapi nggak ada tempat untuk kartu memori microSD.
Lalu di samping konektor USB-C ada grill speaker pertama di sini. Speaker kedua letaknya agak tersembunyi di celah kecil di antara bagian frame dan layar di sisi atas. Jadi Galaxy S21 FE mampu menghasilkan keluaran suara stereo dengan dua buah speaker. Oke deh, beralih ke sisi kanan, di sini ada tombol pengatur volume dan sebuah tombol lain yang secara default berfungsi untuk memanggil asisten virtual Bixby. Para pemilik ponsel Samsung pasti udah familiar dengan cara mematikan perangkatnya, yaitu lewat Quick Notification menu dengan menarik menu pull-down dari atas layar. Selain menggunakan panel Dynamic AMOLED, layar Galaxy S21 FE ini juga sudah mendukung refresh rate sebesar 120 Hz. Penyetelannya bisa ditemukan di menu display dalam menu settings. Namanya adalah Motion Smoothness. Layar ponsel ini juga sudah memiliki in-display fingerprint scanner berjenis optical. Waktu gua coba sih, proses registrasi sidik jarinya bisa berlangsung cepat dan mudah. Begitu juga dengan proses membuka lock screen dengan fingerprint. Sayangnya, jumlah fingerprint yang bisa diregister agak terbatas, yaitu cuma 3 buah. Soal baterainya, kapasitas di Galaxy S21 FE ini adalah 4500 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Tapi berhubung tadi nggak ada charger di kotak kemasannya, jadi kita harus nyiapin sendiri charger yang sesuai. Untuk sistem operasinya, Galaxy S21 FE ini sudah menjalankan Android 12 terbaru dengan antarmuka One UI versi 4. Tampilannya sendiri masih mirip dengan sebelumnya, jadi pemilik smartphone Samsung pasti akan langsung familiar dan nggak kesulitan beradaptasi. Oke, sekarang mari kita beralih ke kameranya. Kalau kita lihat punggungnya nih, Galaxy S21 FE ini bisa dibilang punya bahasa desain yang masih sama ya dengan ponsel-ponsel lain dari Galaxy S21 series sebelumnya. Termasuk juga dalam rancangan modul kameranya yang kelihatan gimana ya, kayak clamping atau menjepit dari sisi kiri bodinya gitu. Di modul tersebut ada 3 buah kamera yang terdiri dari kamera utama 12 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel juga, serta kamera telefoto 8 megapiksel dengan OIS dan jangkauan optical zoom 3 kali. Jangkauan dari kamera telefoto Galaxy S21 FE 5G ini bisa diperpanjang dengan digital zoom hingga 30 kali. Ponsel ini turut dibekali dengan teknologi anti-goyang zoom lock yang diwariskan dari seri Galaxy S21 lainnya. Fungsinya nggak lain untuk mempermudah proses pembidikan gambar di tingkat zoom tinggi. Ada juga fitur Super Steady yang memungkinkan perekaman video sangat mulus nyaris tanpa goyangan. Oh ya, buat yang doyan selfie nih, Galaxy S21 FE turut dibekali kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Hasil foto dari kamera-kamera tadi menurut gua lumayan bagus ya, dengan warna-warna cerah khas Samsung, termasuk di malam hari juga. Kecuali mungkin untuk hasil foto dengan zoom 30 kali, karena ya pasti buram lah ya. Oh ya, ada satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan. Jadi Galaxy S21 FE ini sudah memiliki sertifikasi IP68 sehingga tahan terhadap air dan debu. Seperti juga ponsel-ponsel lainnya dari Galaxy S21 series. Gimana dengan harganya nih? Sayangnya, sampai saat video ini dibuat, Samsung masih belum mengumumkan harga jual Galaxy S21 FE di Indonesia. Kalau kata Samsung, informasi itu baru akan diungkapkan dalam beberapa hari ke depan. Buat perbandingan aja nih, dulu produk sebelumnya Galaxy S20 FE dijual dengan harga 10 juta rupiah waktu pertama kali meluncur di Indonesia. Nah, Sobat Tekno, itu tadi unboxing dan hands-on singkat kita bersama Samsung Galaxy S21 FE. Produk yang udah lama ditunggu sekaligus menjadi smartphone pertama Samsung di 2022. Gimana menurut kalian? Menarik nggak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kedepan kita akan membahas lebih mendalam tentang Galaxy S21 FE ini. Supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno. Like juga video ini kalau kalian suka. Oke, gue Yusuf dari Kompas Tekno. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.